Pada sesi keempat, pertemuan ketiga mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum. Berdasarkan kriterianya, hukum itu dapat dibedakan. Yang pertama menurut sumbernya. Yang pertama sumber itu adalah sumber hukum formal namanya. Sumber hukum formal itu sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada peraturan perundang-undangan, itulah dia undang-undang, hierarkinya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 di sana. Ada undang-undang, ada perpu atau peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah sampai aturan yang berada di bawahnya. Lalu kemudian yang kedua ada hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga itu ada traktat, kerjasama atau perjanjian antar negara, bisa itu bilateral, bisa itu multilateral atau traktat secara terbuka. Lalu kemudian ada jurisprudensi, putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, ingkrah van Bewetsde. Lalu kemudian putusan itu dijadikan sebagai referensi karena dianggap salah satu putusan yang baik. Lalu kemudian ada doktrin atau ajaran para ahli hukum. Yang kedua adalah sumber hukum material atau material. Sumber hukum material ini misalnya yang pertama adalah filosofis atau filsafat. Jadi secara filsafat misalnya, kenapa negara ini mewajibkan warga negara yang menggunakan kendaraan roda 2, sepeda motor misalnya harus menggunakan helm? Karena secara filsafat helm yang digunakan itu sebenarnya adalah untuk kemanfaatan dari warga negara sebenarnya. Nah, harus dipahami bahwa itu kewajiban yang disampaikan oleh negara, yang diperintahkan oleh negara, sebesar-besarnya itu adalah untuk kemaslahatan dari pengguna helm itu sendiri. Itu secara filsafat. Lalu kemudian secara sosiologis, secara sosial, budaya adat masyarakatnya, di tengah-tengah masyarakat itu membutuhkan hukum itu atau aturan itu atau tidak misalnya ya. Jadi dipahami secara sosiologis ya, kita membutuhkan hukum misalnya ya, hukum supaya ada konsepnya tentu hukum tenaga kerja ya, kita bicara tentang hukum ketenaga kerjaan. Lalu kemudian tentang apa misalnya masalah narkoba misalnya ya, harus ada payung hukumnya gitu supaya permasalahan ini bisa dapat diselesaikan. Atau secara historis bagaimana sejarahnya hukum itu berkembang, lalu kemudian aturannya direalisasikan atau tidak, maka dilakukan revisi-revisi. Itu ya sumber hukum material. Kalau dilihat dari sumbernya, ada formil, ada material. Yang kedua bentuk, ya menurut bentuknya hukum itu ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis itu biasanya dalam bentuk keyakinan atau adat istiadat yang diikuti, ditaati oleh masyarakat, menjadi kemudian dikenal dengan istilah hukum adat. Yang ketiga, menurut sifatnya, hukum itu yang pertama bersifat memaksa. Hukum yang wajib dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Nah, tentu saja mengenai larangan-larangan. Walaupun mungkin menurut masyarakat pada umumnya, misalnya masalah judi misalnya. Judi itu kan sebenarnya pada dasarnya tidak merugikan negara, tapi oleh negara dipaksa tidak boleh main judi. Kalau berjudi ada sanksi pidananya, bisa dicek dalam kitab undang-undang hukum pidana misalnya. Itu jelas bersifat memaksa. Ada juga menurut sifatnya itu hukum itu hanya mengatur saja dalam hal misalnya tentang persyaratan jadi bupati, persyaratan menjadi calon DPR, persyaratan menjadi calon presiden. Itu hukum yang mengatur hanya dalam bentuk keharusan saja tentang persyaratan misalnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud, maka dia tidak memenuhi kualifikasi itu. Lalu kemudian ada hukum yang menurut isinya. Ada hukum publik ya, ada hukum privat. Hukum publik itu mengatur kepentingan umum, hubungan seseorang dengan negara. Contohnya misalnya hukum pidana, hukum tata negara, kemudian ada hukum administrasi negara.
itu adalah hukum publik, sedangkan hukum privat itu mengatur kepentingan antara individu dengan individu, atau antara individu dengan perusahaan, atau antara perusahaan dengan perusahaan. Contoh hukum privat itu adalah hukum perdata, hukum dagang, ya, adanya perjanjian di antara kedua belah pihak, itu perdata atau hukum dagang, itu masuk kepada wilayah hukum privat menurut isinya. Lalu kemudian menurut tempat berlakunya ada hukum nasional, hukum yang berlaku pada suatu negara. Kalau di Indonesia dikenal dengan hukum positif di Indonesia. Ada hukum internasional, mengatur hubungan antar negara dengan negara lainnya dalam bentuk misalnya organisasi-organisasi internasional yang pada dasarnya mengatur bagaimana negara dan organisasi-organisasi itu berada dalam masyarakat internasional. Lalu kemudian ada hukum agama, berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan, misalnya agama Islam, berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Lalu kemudian menurut waktu berlakunya, hukum itu dibedakan. Yang pertama, ius constitutum. Ius constitutum, hukum yang berlaku pada masa tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya Indonesia ini hukum positif sekarang yang berlaku di Indonesia dan berlaku saat ini disebut dengan ius constitutum. Sedangkan yang kedua menurut waktu berlakunya ius constituendum. Ini adalah hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang gitu ya, sebagai sesuatu hukum yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Contohnya Omnibus Law sekarang itu, atau Undang-Undang Cipta Kerja itu, apakah dia masuk ius constitutum atau ius constituendum? Nah, kalau dilihat setelah dia disahkan, ditandatangani, dan dia masuk kepada lembaran negara, dia menjadi ius constitutum. Tetapi kalau sebelum yang lalu, dia menjadi ius constituendum, sesuatu yang dicita-citakan oleh parlemen misalnya ya. Kemudian ada hukum alam atau hukum kodrat, hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, waktu serta bersifat abadi dia, berlaku bagi siapa saja, di tempat mana saja dan dalam waktu kapan saja. Hukum alam katanya gitu. Itu aliran-aliran hukum alam menyatakan dia tidak mengenal objek, dia tidak mengenal tempat dan waktu serta bersifat abadi. Lalu kemudian menurut cara mempertahankannya ada hukum material. Hukum material ini adalah hukum yang kalau dilihat dari isinya atau substansinya itu tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, lalu bagaimana hubungan seseorang dengan orang lainnya. Itu adalah hukum material. Ya, misalnya KUHP, ada KUH Perdata, ada Undang-Undang Pokok Agraria dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum formil atau formal, hukum yang mengatur bagaimana cara proses hukum material itu dilaksanakan, yaitu dikenal dengan istilah hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk bagian-bagian hukum ya, pembagian hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.